konvolusi itu tandanya bukan titik kali ya, bukan titik ya. Kasih kali ini saya kasih tanda bintang gitu ya. Nah, maka nanti kalau misalnya di soal ada tanda bintang, itu artinya konvolusi. Kalau titik itu berarti kali. Ya, hati-hati ya. Nah, maka untuk sistem waktu diskrit konvolusinya adalah YN sama dengan XN dikonvolusi dengan HN. Itu adalah sigma dari XK ya, dikali dengan HN kurang K, ya, di mana K-nya itu adalah min tak hingga sampai tak hingga, atau teman-teman boleh menggunakan rumus yang XN kurang K dikali dengan HK. Ya, K-nya tetap dari min tak hingga sampai tak hingga. Boleh H-nya yang dicerminkan, boleh X-nya yang dicerminkan, boleh ya, salah satunya hasilnya sama. Nah, yang pertama itu adalah sifat-sifat konvolusi. Yang pertama komutatif. Komutatif itu maksudnya adalah kita kalikan A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Maka di sini untuk konvolusi XN kita konvolusikan dengan HN, maka hasilnya akan sama dengan HN kita konvolusikan dengan XN gitu maksudnya. Ibu. Ya. PT-nya enggak bergerak, Bu, slide-nya? Enggak bergerak? Ya, masih di ya, udah bergerak. Ini udah? Nah, slide 3-nya belum, Bu. Nah, itu, Bu. Ini. Kalau saya Ya. bergerak nggak? Ini bergerak nggak? Ini? Bergerak? Tidak, Bu. Coba. Berarti ya, oke. Ini saja ya. Ini kelihatan? Sudah, Bu. Oke, berarti jangan di slide show berarti ya, oke. Yang pertama komutatif ya, yang kedua itu adalah asosiatif ya. Asosiatif artinya adalah A tambah B kali C sama dengan A dalam kurung dikali C gitu ya. Maka untuk konvolusi itu adalah XN kita konvolusikan dengan dalam kurung, YN-nya kita konvolusi dengan ZN akan sama dengan buka kurung XN konvolusi YN, tutup kurung kita konvolusi dengan ZN sama. Ya. Nah, untuk respon input sistem pada sistem waktu diskrit itu kita serikan ya, di mana inputannya XN, outputnya YN, ada respon H1N dan H2N, maka keduanya kita serikan. Ya. Nah, jika dua atau lebih respon input sistem diserikan, maka akan ekivalen dengan si sistem kita konvolusikan. Ya, berarti H1N kita konvolusikan dengan H2N. Ya, output inputnya tetap. Ya. Nah, kalau sistem diserikan, maka sistem tersebut dikonvolusi. Ini kalau untuk yang sistem waktu diskrit. Nah, yang ketiga itu adalah distributif. Ya, XN konvolusi dengan buka kurung, YN kita tambahkan dengan ZN, tutup kurung, itu akan sama dengan buka kurung, XN kita konvolusi dengan YN, tutup kurung ditambahkan dengan buka kurung XN kita konvolusi dengan ZN tutup kurung. Nah, respon input untuk distributif itu adalah kita paralelkan. Ya, di mana di sini sistemnya H1N dan H2N-nya kita paralelkan. Ya. Nah, untuk input dan outputnya tetap XN dan YN. Nah, jika dua atau lebih respon input sistem diparalelkan, maka akan ekivalen dengan ya sistemnya kita jumlahkan. Jadi H1N kita jumlahkan dengan H2N. Jadi sistemnya pertama kita kalikan dulu, kita serikan. Setelah itu kita paralelkan, kita jumlahkan. Ya, jadi kalau sistem diparalelkan, maka sistem tersebut dijumlahkan. Ini step-step pada konvolusi. Nah, yang keempat itu adalah dia memiliki elemen identitas. Artinya, kalau sistemnya kita kalikan dengan dirinya sendiri atau doen, ya, itu artinya sama dengan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya XN kita konvolusikan dengan doen, itu akan sama dengan doen dikonvolusikan dengan XN. Ya, karena doen itu dia identitas 1, 1, 1, 1 untuk diagonalnya, maka akan sama dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau XN kita konvolusikan dengan doen, maka hasilnya akan sama dengan dirinya sendiri. Yang kelima itu adalah konvolusi dari suatu deretan pulsa sampling tertentu dengan XN. Ya,
Kalau misalkan xn-nya kita konvolusikan dengan do n yang kita geserkan sejauh k, itu artinya sama dengan x-nya kita geserkan sejauh k. Ya, itu maksudnya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, oke. Nah, untuk konvolusi sistem waktu diskrit, teman-teman bisa menggunakan tiga cara, perhitungan langsung, grafis, dan tabel. Ya, tapi yang sering kita gunakan itu adalah tabel karena lebih ringkas gitu ya, lebih sederhana. Nah, kalau untuk langsung ini teman-teman menggunakan rumus matematis. Ya, oke. Nah, contohnya itu adalah tentukan konvolusi dari sinyal xn konvolusi an. Jika xn-nya itu adalah a pangkat n un, hn-nya adalah un itu sendiri, maka hasilnya adalah ya kita konvolusikan jadi sigma xkh n kurang k, k-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, teman-teman masukkan xk-nya, masukkan hk-nya. Ya, tadi adalah xn-nya adalah an gitu ya, ganti dia dengan ak uk. Ya, sementara untuk un-nya itu adalah hn kurang k, maka di sini un kurang k. Ya, nah, teman-teman gunakan matematis sehingga mendapatkan hasilnya itu adalah 1 dikurang A pangkat N plus 1 dibagi dengan 1 kurang A. Ya, ini kita pakai persamaan matematis. Ini kalau untuk perhitungan langsung. Nah, yang kedua itu adalah untuk perhitungan secara grafis. Kalau secara grafis, teman-teman ikuti stepnya. Yang pertama, gambarkan XN dan HN-nya. Yang kedua, gambarkan XK dan HK-nya. Yang ketiga itu reverse atau balik salah satu deretnya, boleh HK menjadi H-K atau XK menjadi X-K, boleh salah satu terserah. Ya, setelah itu kita geser, kalau misalnya H-nya yang dicerminkan, maka geser H-nya sejauh N. Kalau X-nya yang dicerminkan, maka geser X-nya sejauh N gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah kita kalikan si XK-nya dengan H-K atau HK-nya dengan XN kurang K. Setelah itu teman-teman jumlahkan hasilnya. Kita lihat contohnya. Tentukan konvolusi XN, konvolusi HN dengan menggunakan metode grafis. XN-nya itu adalah 1 untuk N-nya min 1, 0, 1. Ya, oke. 0 untuk N lainnya. Ini adalah gambar untuk XN HN, sementara ini gambar untuk HN. Ya, N-nya itu HN-nya itu adalah 1 untuk N1 dan 2 untuk N2. Jadi saat N1 di amplitudenya 1, saat N2 amplitudenya 2. Ya, ini gambar XN, ini gambar HN. Jadi kalau misalnya soalnya nanti ada dalam bentuk persamaan, teman-teman gambarkan dulu si sinyalnya. Ya, oke. Setelah itu, step yang kedua, ganti XN dengan XK, ganti HN dengan HK. Ya, gambarnya tetap sama, gambarnya sama. Cuman N ganti K aja. Ya, oke. Setelah itu teman-teman reverse salah satunya. Kalau di sini saya mereverse H-nya. H-nya saya balik, ya, menjadi H-K. Ya, nah setelah itu saya geser dia sejauh N. Jadi yang awalnya N-nya itu K-nya min 1, min 2, saya geser dia sejauh N, maka menjadi N kurang 1, N kurang 2. Ya, oke, setelah itu, nah step setelahnya, baru saya kalikan XK-nya dengan H, N min K-nya. Jumlahkan hasilnya. Oke, di sini teman-teman lihat, di sini teman-teman lihat, ya, dia akan melilit, akan convolving saat N sama dengan min 1. N min 1 dia akan melilit, akan mulai terjadi konvolusi. Ya, jadi untuk timingnya saya bikin di sini N sama dengan min 1. Jadi saat N min 1 dia mulai melilit di 1 kali 1. 1 kali 1. Sorry. Oke. Untuk N min 1 dia 1 kali 1, ya, jadi hasilnya itu adalah 1. Ya, sorry. Oke, nah setelah itu teman-teman geser dia ke kanan. Ya, ini teman-teman geser si H-nya ke kanan. Oke, geser H-nya ke kanan ya, berarti dia N-nya ganti dari min 1 ganti ke 0. Ya, di 0 teman-teman kalikan lagi. Berarti kan ini 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Ya, hasilnya 3.
Setelah itu teman-teman geser lagi dia ke kanan, jadi N1, ya, berarti si H-nya bergeser lagi ya. Nah, 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. 3. Ya, setelah itu teman-teman geser lagi dia si H-nya di N sama dengan 2, ya. Berarti hasilnya kan tinggal 1 kali 2 ya, sisanya si H-nya. Ya, di sini berikan 0 kali 1 karena si X-nya 0, H-nya 1, ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah, hasil konvolusinya adalah N-nya dari min 1 sampai 2, sementara amplitudenya adalah 1, 3, 3, 2. Ini kalau menggunakan metode grafis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, oke. Nah, yang ketiga itu adalah perhitungan secara tabel. Ya, kalau secara tabel teman-teman tinggal menuliskan tabelnya saja. Di sini adalah untuk si XN-nya, ini adalah untuk HN-nya. Ya, jadi tadi si XN kita amplitudenya kan 111, untuk N-nya min 101. Tanda panah di sini itu artinya nolnya di situ. Itu artinya, ini posisi nolnya di 1 sini. Ya, sementara untuk HN-nya itu adalah 1 dan 2. Kalau di sini bisa dilihat posisi nolnya untuk hasil konvolusi kita adalah di sini. Ya, ini adalah posisi nolnya, berarti ini adalah min 1, ini 1, ini 2. Lebih gampang tabel. Ya, jadi ini teman-teman kalikan 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1, 1 kali 2. Setelah itu untuk mencari amplitude YN-nya teman-teman jumlahkan. 1, 1 tambah 2, 1 tambah 2, ini 2. Jadi hasilnya adalah 1, 3, 3, 2. Nolnya di sini. Ya, berarti N-nya adalah min 1, 0, 1, 2. Hasil tabel harus sama dengan hasil grafis. Kalau misalnya beda berarti ada yang salah. Oke? Ada pertanyaan untuk konvolusi sistem waktu diskrit? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi, Bu, yang step kedua yang gambarkan X, XK dan HK, itu K-nya dari mana ya, Bu? Oh, ini. Nah, iya. Karena di persamaan, oke, saya balik ke persamaan. Persamaan mana persamaan? Oke, nah di sini karena untuk mencari konvolusi itu adalah sigma XKH N kurang K, maka si N-nya kita rubah menjadi K-nya. Si N-nya kita rubah menjadi K, sehingga nanti bisa kita geser dia N kurang K. Maka stepnya itu adalah N-nya kita ganti K. Maka step kedua di sini, kita gambarkan ini udah ya, teman-teman. Setelah itu tinggal ganti N sama K-nya, karena sinyal H-nya akan saya geser sejauh N. Ya, setelah saya cerminkan, ini saya cerminkan. Ini, setelah itu saya geser dia. Sehingga menjadi N kurang 1 dan N kurang 2. Jadi si N saya perlu rubah menjadi si K untuk diskritnya. Ya, karena di rumusnya saya butuh sigma XK HN kurang K, K-nya dari min taingga sampai taingga. Jadi saya butuh XN-nya saya ganti XK dan HN-nya saya rubah menjadi HK supaya setelah proses pencerminan si H min K-nya saya bisa geser sejauh N kurang K. Berarti gambarnya mirip gambar yang step ke-1 ya, Bu? Iya, sama, tinggal ganti N sama K aja. Baik, Bu. Ya. Tapi Iya. ada kemungkinan beda nggak, Bu? Tergantung soalnya, Bu. Kalau beda pas gambarnya beda. Tapi stepnya pasti sama. Ya, stepnya sama. Ya, ini langkah-langkahnya ini teman-teman ingat saja, gampang kok. Ya, gambarkan XN dan HK. Setelah gambarkan XK kan kesama ya. XN tinggal ganti dengan K. Nah, di sini teman-teman boleh mereverse X-nya, boleh mereverse H-nya, terserah. Hasilnya pasti sama. Ya, oke. Silakan ada pertanyaan saat ini? Ibu izin bertanya. Ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya untuk yang tadi tabel.
tabel atau Yang bagian ya, tabel. ya? Cara perhitungan kan ada yang dikali, terus ada yang ditambah juga, Bu. Ya, Itu seperti apa gitu? Ya, masih ya, belum ya, mengerti, Bu. ya. Oke. Ini posisinya udah ya, udah paham posisinya di sini XN, di sini HN ya. Sudah paham Ya, ya? sudah. Oke. Setelah itu teman-teman kalikan 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Dan seterusnya ya. Tergantung banyak soalnya nanti. Nah, setelah itu untuk mencari nilai amplitudenya, itu tinggal dijumlahkan saja. Ini kan sudah saya bikin garis oranye ya, yang diagonal. Ya, yang diagonal ini artinya berarti 1. Berarti ini untuk diagonal yang ini berarti 1 tambah 2. Untuk diagonal yang ini berarti 1 tambah 2. Untuk diagonal yang ini berarti 2. Lihat posisi nolnya di sini ya. Ini posisi nolnya, berarti posisi nolnya di 1 plus 2 ini. Berarti setelahnya, berarti kan min 1. Ini min 1, 0, 1, 2. Itu untuk N-nya. Untuk amplitudenya 1, 1 plus 2, 1 plus 2, 2. Itu amplitudenya. Ini Ya, panahnya Bu. di sini. Jadi untuk amplitudenya yang ini ya, Bu, yang penjumlahan, yang Ya, hasil penjumlahan. ya, penjumlahan yang diagonal ya. Ya, baik, Bu. Kan saya bikin oranye Ya, ya, yang terima oranye. kasih, Bu. Ya, oke. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut Bu ke izin bertanya juga, Bu. ya. Bu ini yang kolom XN ya, Bu. Kan itu teh min 1, 0 sama 1. Nah, di kolomnya tuh kenapa jadi 1 1 1 gitu? Sebelumnya sebelum dimasukin ke kolomnya gimana? Yang ini, Ya. ini kan amplitudenya dari soal. Oh, jadi di apa? N sama dengan min 1 dulu, Bu, atau gimana? Iya, min 1 dulu. Kalau ini ada min 5, berarti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, tergantung soal. Ini kebetulan dia kan min 1, 0, 1. Ini kan N-nya min 1, 0, 1. Ya, amplitudenya 1. Berarti kan min 1, 0, 1. Amplitudenya 1, 1, 1. Jadi jangan di kolom ini teman-teman masukkan amplitudenya. Oh, iya iya iya. Nah, ini amplitudenya juga. Ya, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Untuk persamaan yang di soal, Bu, apakah selalu nanti memetakan dengan amplitudo, koma, nilai titik-titik pulsa, atau nanti ada tambahan lagi, Bu, misalnya kayak sin 1, koma, atau cos 5, koma, gitu, Bu? Apakah Enggak. Oh, berarti udah. Kalau untuk diskrit dia pastinya nilainya real ya. Oh, oke, makasih, Bu. Ya, dia pasti 1, 2, min 1, min 2 gitu. Nggak akan ada sin kalau untuk diskrit. Baik, Bu. Ya. Ada lagi? Sebelum saya lanjut continue. Tidak ada. Oke. Saya lanjut. Nah, ini latihan, Dek. Dikerjakan ya. Oke. Nah, sekarang konvolusi sistem waktu kontinu atau integral. Kenapa dikatakan integral? Karena di sini kita menggunakan rumus integral untuk mencari hasil konvolusinya. Ya, di sini xt, ada yt outputnya. Di sini adalah sistemnya ht. Ya, jadi untuk sistem waktu kontinu yt sama dengan xt konvolusi ht. Ya, oke, maka untuk maaf ya, saya terdistract sama WhatsApp-nya teman-teman nih. Oke. Jadi YT-nya itu adalah XT konvolusi HT, ya. Itu sama dengan integral dari X tau ya. Lihat di sini saya ganti T dengan tau. Kalau tadi di script diganti N dengan K, ini T dengan tau, ya. X tau, HT kurang tau D tau, integral min tahingga sampai tahingga. Ya, oke. Teman-teman, saya maaf ya, saya mohon maaf. Teman-teman, ini kita online. Online tuh anywhere, anytime, any place ya. Teman-teman bisa dimanapun melakukan online sambil baringan pun bisa gitu ya. Jadi alasan dari mana itu tolong dipikirkan dulu sebelum WhatsApp ya.
Jadi teman-teman sambil jalan pun masih bisa dengerin kuliah saya gitu ya. Saya mohon maaf ya, ya marah dikit nih ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi intermezzo ya Dek ya. Oke, jadi YT itu adalah integral dari X tau, HT kurang tau, D tau. Integralnya min hingga sampai hingga. Ini nanti batasnya teman-teman lihat. Atau bisa juga teman-teman gunakan rumus XT kurang tau, H tau, D tau. Ya, nilainya min hingga sampai hingga. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus X tau, HT kurang tau, D tau, atau XT kurang tau, H tau, D tau. Jadi hanya yang dicerminkan boleh atau X-nya yang dicerminkan boleh, itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk konvolusi sistem waktu kontinu, teman-teman hanya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama langsung, yang kedua grafis. Ya, saya lebih suka menggunakan grafis ya. Kalau rumus matematis nanti rada kalau salah angka, salah hasil gitu ya. Nah, kalau langsung boleh, kalau teman-teman matematisnya lebih menguasai boleh. Contohnya adalah tentukan konvolusi XT konvolusi HT. XT-nya itu adalah eksponensial min 2T UT. HT-nya itu adalah 2 eksponensial min T UT. Ya, teman-teman pakai rumus aja. Ya, jadi YT sama dengan XT di konvolusi HT itu adalah integral X tau HT kurang tau D tau min hingga sampai hingga. Ya, teman-teman masukkan rumusnya yang tadi XT-nya itu adalah eksponensial pangkat min 2 tau. Hati-hati ganti T-nya dengan tau karena di sini udah D tau ya. Eksponensial min 2 tau U tau dikali dengan 2 eksponensial T kurang tau UT kurang tau D tau. Ya, teman-teman keluarkan si 2 eksponensial pangkat min T-nya, sehingga di dalam integral sisa min tau U tau U T kurang tau D tau, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah ya buka kurung eksponensial min T dikurang eksponensial min 2T UT, hasilnya ini. Ya, ini kalau untuk perhitungan langsung. Ya, oke. Yang kedua itu adalah untuk perhitungan secara grafis. Step-stepnya sama. Ya, gambarkan, setelah itu ganti T-nya dengan tau, setelah itu cerminkan, setelah itu geser D sejauh T, setelah itu integralkan. Stepnya sama ya, dengan sistem waktu diskrit. Ya, oke. Nah, ini ada contohnya. Saya berikan. Nah, ini contohnya saya berikan. Oke, tentukan konvolusi XT konvolusi HT dengan menggunakan metode grafis. Ya, di sini saya punya XT saya adalah UT, ya, UT dikurang UT min 1, ya. Sementara untuk HT-nya itu adalah UT min 1 dikurang UT min 2, ya. Nah, ini gambarnya kalau nanti misalnya persamaan teman-teman gambarkan dulu, tapi kalau sudah dalam bentuk gambar lebih bagus ya, teman-teman nggak perlu menggambarkan. Ini saya sudah membikinkan gambarnya, ya. Nah, pertama gambarkan ya, gambarnya sama ya, XT, HT sama gambarnya. Nah, setelah itu teman-teman gambarkan X tau H tau-nya, ya, X tau H tau tinggal ganti T dengan tau, HT dengan H tau gitu ya. Nah, setelah itu gambarkan H min tau-nya, berarti si HT-nya teman-teman cerminkan. Ya, H tau-nya dicerminkan, yang awalnya 1 min 2 menjadi min 1, 2, amplitudenya tetap ya. Oke, setelah itu yang keempat, geser D sejauh T. Ya, gambarkan HT kurang taunya, tadi dia 1, 2, jadi di sini menjadi T min 1, T min 2. Ya, nah setelah itu kita integralkan dia. Nah, cara mengintegralkannya itu adalah, ini sudah saya gabungkan, ya. Ini adalah X taunya, ini adalah HT kurang taunya. Ya, di sini timingnya saya bikin 1T kecil dari 1. Ya, kecil dari 1, maka di sini dia belum ada melilit, belum ada convolving di sini. Ya, maka hasilnya 0. Ya. Saat step yang kedua, itu timingnya adalah 1 sampai 2. Saat 1 sampai 2, dia sudah mulai convolving, di mana waktu integralnya itu adalah dari 0 sampai T kurang 1. Ya, maka untuk mencarinya adalah YT sama dengan integral X tau HT kurang tau, karena H-nya saya cerminkan, ya,
maka YT itu adalah waktunya 0 sampai T kurang 1. Ini yang saya kasih garis hitam. Ya, 0 T kurang 1. Amplitudenya tinggal teman-teman kalikan. Ini 1, ini 1. Ya, berarti 1 kali 1 dia tahu. Ya, berarti hasilnya adalah tahu. Ya, karena integral 1 dx. Ya, integral dx itu adalah x. Ya, maka integral d tau itu adalah tau. Ya, dengan batasnya 0 sampai T min 1. Maka untuk timing T sampai 2, itu YT-nya adalah T min 1. Ya, nah setelah itu step yang ketiga, saya geser lagi dia. Yang saya geser adalah si H-nya ya. Si X-nya tetap, yang saya geser adalah si H-nya. Ya, maka untuk waktu integralnya itu menjadi T min 2 sampai 1. Ya, di sini yang saya hitamkan di sini. Ya, di sini teman-teman tinggal ganti waktunya T min 2 sampai 1. Ya, tetap amplitudenya tetap 1 kali 1 dia tahu. Ya, timing waktu, batas waktu integralnya saja yang berubah. Ya, jadi tahu batasnya adalah T min 2 sampai 1. Teman-teman masukkan ke persamaan, ya, menjadi 1 kurang T plus 2 menjadi 3 min T. Ini saat T-nya 2 sampai 3. Ya, setelah itu saya geser lagi H-nya, ya, berarti dia nggak ada lagi melilit, nggak ada convolving, maka 0. Maka hasil konvolusinya adalah seperti ini. Ya, hasilnya itu adalah saat T-nya 1 sampai 2, dia T min 1, saat T-nya 2 sampai 3, dia T kurang 3, dan 0 untuk T lainnya. Ya, maka ini adalah hasil konvolusinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Satunya. Ya, 1. Berarti ini kenapa di sini saya mulai dari 1, 2, bukan dari 0, 1, ya. Oke. Gambar aslinya mana? Saya balik ke gambar asli. Nah, ini ya. Kenapa saya mulai dari 1 sampai 2? Karena di sini sinyalnya pasti melilit mulainya 1 sampai 2. Nggak akan mungkin dia 0 sampai 1. Karena untuk mulai waktunya itu adalah dia mengikuti, nih lihat nih, ini 0, 1, ini 1, 2. Ya, pasti yang terkecil akan mengikuti yang terbesar kan, ring T-nya. Ya. Di situ saya mulai T sampai 2 ya. Ya, maka teman-teman mulai stepnya itu adalah 1, 2, 2, 3. Kenapa 1? 1, 2 itu berarti kan 1 selisihnya ya. 2, 3 berarti kan 1 selisihnya ya. Karena di sini selisih setiap sinyalnya adalah 1, 1. Maka ringnya saya bikin 1, 2, 2, 3. Saya mulai dari 1, 2 karena saya lihat di sini yang paling T-nya besar itu adalah si H-nya 1, 2, bukan 0, 1. Di 0, 1 dia nggak akan mungkin melilit karena si H-nya posisinya di 1, 2. Maka mulainya itu pasti di 1, 2. Ya. Bisa mengikutin nggak ya sampai sini ya? Mohon maaf Bu sebelumnya, tapi saya kurang nangkep Bu, yang tadi Bu yang pergeseran itu. Yang kurang lengkapnya dari mana? Yang berapa kali digeser-gesernya Bu? Itunya masih bayang-bayang Bu. Kalau berapa kali digeser ya? Kalau berapa kali digeser, ini kalau dari sini berarti 4 kali. Ya, yang sisi pertama berarti yang sebelum dia melilit. Yang 2 kali itu adalah saat posisi 1, 2, 2, 3. Yang terakhir itu adalah saat dia posisi di sisi kanan sumbu imajiner. 4 kali. Jadi dia 4 kali kita geser. Mana ya? Oke, yang ini yang tadi ya, yang ini. Ini posisi pertama nih. Ya, karena di sini saya mulai dari 1, 2, maka posisi pertama itu T-nya adalah kecil dari
1. Kalau sudah di 1 dia nggak akan melilit kan? Pasti, belum. Nah, setelah itu 1 sampai 2 dia baru melilit. Ya, posisinya adalah waktu melilitnya itu adalah 0 sampai T-1. Ya. Nah, yang kedua itu adalah 2 sampai 3. Posisi waktunya itu adalah T-2 sampai 1. Nah, setelah itu kita geser lagi dia sampai dia tidak melilit, yaitu di T besar 3. Jadi ada 4 kali proses yang kita lakukan untuk sinyal yang ini. Kalau misalnya nanti ini kan 1 ya, kalau misalnya nanti dia 2 gitu ya, kalau dia 2 maka itu ada 5 kali, sorry. Kalau ini misalnya 2 nih, ya ini 2, maka di sini, di dalam 1, di sini, dan di luar, berarti ada 5 kali. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu izin tanya. Berarti itu teh yang ini si grafiknya itu jadi sampai nggak melilit gitu Bu perhitungannya. Iya benar, sampai Terus sama ini Bu, kan yang tadi soal Ibu. yang mana deh? Yang Soal di soal tas. yang Ya, awal. ini. Nah, Ya ini, oke. ya kan yang 01 sama 12. Kan kata Ibu teh tadi kalau misalkan yang kecil itu ngikutin yang besar ya Bu. Nah, kalau misalkan si jaraknya tuh kan ini masing-masing 1, kan ini 01, 12. Kalau misalkan ini 01 terus 13 itu gimana Bu? Apakah sama aja? Kalau ini 13. Ya, misalkan Ibu, jadi jaraknya tuh yang satu laginya itu 2 Ini. jaraknya. Ya. Ini 3 gitu. Ya. Ini sampai 3. Gitu. Ya Bu. Hah? Apakah sama nanti perhitungan kayak gitu atau gimana? Sama, ini sampai 3 maksudnya. Ya Bu. Ini sampai 3. Gitu. Nah ya Bu. Ini. Oke, ini ya. Nah, kali ini berarti waktunya 1-2. 1-2. Oke. 1-2. Berarti timingnya 0 sampai T-1 untuk yang pertama. Yang kedua berarti timingnya T-1 sampai T-2. 2 sampai T-1. Ya, setelah itu yang terakhir baru T-2 sampai 3. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak ya? Belum kebayang, Bu. Belum kebayang. Bayangin atuh. Berarti di sini ini adalah 1, berarti ini yang pertama itu adalah T kecil 1 dia akan 0. Ya, oke, setelah itu ini yang kedua itu adalah setelah itu ini karena 1 sampai 3 maka T-nya itu teman-teman 1 T ya ini adalah 2 ya. Nah, sementara untuk integralnya itu adalah integralnya adalah 0 sampai ini harus saya balik dulu ya. Saya bikin di sini saja karena membayangin saya susah. Oke, di sini ya, ini kan berarti ntar sampai berarti T-1, T-3 ya. Ini berarti kan jadinya T-3 nih. Ya. Oke ya, ini gambarnya nggak saya ganti biar nggak repot nih. Oke. Nah, berarti ini menjadi T-3. T-3 ya. Oke, ini berarti T2. Ini tetap T-1 ya.
Nah, setelah itu untuk yang sini, ini itu menjadi T-1, T-3 jadinya ya. Oke, teman-teman. Oke, lihat dulu di sini. Ya, oke, saya rubah dulu. Kalau hal seperti ini, oke, saya rubah dulu. Yang aslinya ini ya. Oke, ini tadi sinyal aslinya. Ya, sinyal asli ini ya. Oke, teman-teman mau ini merubah menjadi ketiga? Mau rubah ini ketiga ya? Oke, maka untuk sinyal seperti ini, ya, ini yang teman-teman balik nih, yang ini. Yang ini yang teman-teman balik. Karena yang kecil yang harus ke dalam masuk yang besar. Oke ya? Paham ya sampai sini? Berarti yang 01 ini dibalik Ibu. Yang satu yang kita balik ya, benar. Kalau yang itu saya balik, dia nggak bisa masuk ke XT. Jadi si XT yang harus saya balik. Bu, berarti nanti pergeserannya sampai 4,5 bukan, Bu? Iya, nanti dia ngikutnya 4 sampai 5, benar. Oke, baik, Bu. Ya. Ya, jadi kalau yang tadi itu tidak bisa karena yang besar masuk yang kecil nggak bisa. Berarti yang harus adalah ini yang teman-teman balik. Sama kayak contoh soal yang ini. Kalau yang ini bisa. Kalau soal yang ini bisa si H-nya kita balik. Karena yang besar itu adalah XT-nya, maka si H-nya kita balik. Tapi kalau soal yang ini teman-teman minta balik, itu nggak bisa. Berarti si X-nya yang harus teman-teman cerminkan, bukan si H-nya. Karena yang besar nggak akan bisa masuk ke yang kecil. Harusnya kecil masuk yang besar. Ya, oke, berarti ini tadi kita salah. Ya, kalau soalnya 3 di sini, berarti yang teman-teman otak-atik itu adalah sinyal yang ini. Ini yang kita balikan. Nah, tadi pas saya coba untuk mengkonvolusi, dia tidak bisa keluar angkanya. Ya, oke. Yang sinyal XT-nya berarti yang teman-teman balik. Ya, berarti ini teman-teman balik menjadi N kurang 1. Ya, berarti nanti kalau teman-teman balik, oke, saya coba balik yang ini. Ya, oke. Ini ya. Oke, berarti ini menjadi, ini N jadinya ya. Ini menjadi N. Berarti ini menjadi N ya. Terus ini N kurang. Ini N kurang 1 deh. Ya, ini N kurang 1. Ya, berarti ini nanti yang teman-teman geser ya. Jadi untuk terusnya itu adalah, oke, yang ini saya coba pindahkan ke sini ya. Oke, yang ini ke sini. Berarti ini nanti batasnya integralnya adalah yang ini. Ya, ini N ya. Berarti integralnya apa nih, Dek? Untuk batasnya, Dek. Integralnya, Dek. Integralnya batasnya apa nih? Apa integralnya? Berarti ini batasnya berarti kan ini nih. Ya, berarti 1 sampai N. Ya, berarti ini 1 kali 1. Tahunnya jangan lupa. Dah. Paham ya? Paham? Nah, untuk setelahnya, saya geser dulu ini. Ya, ini kan saya geser lagi nih. Bisa geser. Ya, berarti kan batasnya menjadi apa? Batasnya. Ikutin batasnya. Ini kan N-1, berarti ini N-1. 2,1 bukan sih? N. Ya, paham sampai sini? Paham? Nah, setelah ini saya geser lagi.
Ini saya geser, ya, sehingga menjadi N-1 sampai 3. Nah, sisanya 0, berarti ada 5 step. Oke? Posisinya paham? Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu bisa dijelaskan kembali Bu yang integral tadi Bu. Soalnya pas Ibu ngejelasin tadi, ibunya putus-putus Bu di saya. Yang mana? Jelasin yang mana? Ya integral itu Bu yang 1.1. Dia tahu itu dapat dari mana, kemudian pasti geser ke sebelah kanan. Terus gimana Bu? Langsung putus-putus sih ibunya. Oke, yang ini. Oke. Oke, dari sini ya? Ini ya. Oke. Ya Bu. Ini berarti kan, oke, ini saya ikutin dulu ke sini. Saya tindih aja ya. Oke. Sorry. Susah ya, repot. Oke, ini saya geser dulu. Ini, sini ya. Oke, berarti untuk convolving yang pertama, ya, itu berarti kan batasnya dari 1, lihat nih 1 sampai N, ini dia, 1 sampai N, ya, ini dia. Yang kedua ya, nah setelah itu geser lagi nih, geser lagi, ya, ini teman-teman geser, nah maka dia batasnya adalah min kurang N kurang 1 sampai N ini, ya, ini dia ini, yang convolving yang ini. Ya, jadi batasnya itu adalah min N kurang 1 sampai N. Setelah itu teman-teman geser lagi, ya. Teman-teman geser lagi, sehingga hasilnya itu adalah ini. Berarti dia min N kurang 1 sampai 3. Di sini dia. Ya, sisanya 0. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step. Ya, oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Untuk yang 1.1 delta itu nilai amplitudo ya Bu ya? Ya, ini 1 kali 1. Amplitudenya 1 dikali 1. Oh ya baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Teman-teman langsung ngerjakan tugasnya saja. Silakan yang masih kurang paham bertanya. Nah, nanti di UTS yang saya tanyakan adalah secara grafis ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Bu, Ya, tapi kalau makin panjang gambarnya makin banyak stepnya. ya nanti UTS saya usahakan soalnya simple ya. Jadi teman-teman tidak perlu banyak melakukan integral. Semakin banyak melakukan integral, semakin kemungkinan besar hasilnya salah ya. Iya, Bu. Iya. Bu, ya. Nanti UTS ya usahakan soalnya sederhana mungkin ya. Atau blok-blok gini lah, nanti UTS-nya saya bikin blok-blok sederhana seperti ini. Nggak perlu pakai eksponensial ya, nanti hasilnya salah ya kalau eksponensial. Oke, jadi intinya kalau di grafis sistem waktu kontinu, yang kecil masuk ke yang besar ya. Jadi kalau misalnya si X-nya yang kecil, maksudnya si amplitudenya atau rank si T-nya itu. Sorry, ini bukan N ya, Dek. Sorry, Dek. Ini T ya. Sorry, kalau ini tuh diskrit. Oke, aduh maaf, ini T.
Ini T, sorry. Ya, Oke, ini T ya, karena dia continue itu T ya. Kalau N discrete ya, oke. Nah, kalau misalnya nanti dia si X T-nya yang lebih kecil gitu ya, nah maka si X-nya masuk ke si H, tapi kalau H-nya lebih kecil, H-nya masuk ke si X-nya gitu saja. Ya, ini kan kebetulan rank si T, X sama H-nya sama ya, jadi teman-teman boleh milih salah satu, mau membalikin si X-nya atau mau reverse si H-nya, boleh, terserah. Nah, tadi teman-teman ada yang nanya gimana kalau si H-nya itu 1-3, nah maka kalau 1-3 si X-nya kita geser-geser ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini T ya, sorry ini T berarti. Ini T, ini T. Nah, ini T, sorry deh, ini T, oke. Akan ada lagi pertanyaan? Cukup Bu dari saya. Cukup, oke. Yang lain? Yang lain, silakan. Kalau tidak saya cukupkan. Bu, sebelumnya punten Bu, izin bertanya. Tapi ini bukan tentang materi, boleh Bu? Tentang apa? Yang UTS kemarin. Kalau UTS kemarin, kesalahan kita paling banyak di apa ya Bu? UTS kemarin, UTS kemarin itu saya belum semua ngecek, tapi saya alhamdulillah bersyukur untuk angkatan ini ada yang dapat poin 80 ya. Terima kasih. Beda sama angkatan sebelumnya ya, itu mencapai nilai 60 aja susah gitu ya. Nah, saya kalau misalnya UAS-nya bisa 80 juga, saya bisa kasih dia A gitu ya. Jarang-jarang ya mahasiswa saya yang dapat A disislin gitu ya. Oke. Angkatan ini lumayan ya. Angkatan ini lumayan ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu yang banyak itu pas melakukan Kramer-nya. Nah, itu banyak yang kosong saya lihat. Jadi, teman-teman itu kayaknya men-skip gitu ya, men-skip metode Kramer-nya. Boleh pakai metode lain, boleh. Tapi teman-teman tidak mencari hasilnya. Jadi cuma bikin gambarnya saja, gambar realisasinya saja, setelah itu bikin sistem operatornya saja tanpa mencari hasil solusi persamaan. Nah, tapi tetap saya kasih poin gitu ya. Berarti saya lihat teman-teman udah mulai paham gitu. Tapi ada beberapa yang dapat 80, ada, saya kasih ada. Ya, oke. Kalau konsisten nih, mahasiswa yang ini konsisten ya saya bisa kasih dia A gitu, kalau UASnya bagus ya. Nanti nilai transparan ya. Teman-teman pengen lihat hasil akhirnya boleh, kenapa bisa sampai ABCD gitu ya. ABCDE ya, nanti ada pasti dapat E juga. Saya transparan nilainya, boleh teman-teman komplain nilai boleh. Ada juga yang ngerjakan soal temennya ada. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Sama ini Bu, saya kan kadang-kadang kalau misalkan di materi yang Ibu jelasin nggak paham kan, terkadang saya lihat internet tuh Bu. Tapi terkadang tuh kenapa suka beda gitu ya Bu ya? Ada yang sedikit berbeda gitu Bu. Terkadang tuh saya lihat cara-caranya sama ininya tuh gimana ya Bu ya? Apa nggak apa-apa gitu Bu? Saya Tapi hasilnya sama atau gimana? terkadang tuh caranya berbeda gitu Bu. Tapi Hasilnya nggak sama tahu ya kok. hasilnya tuh sama apa enggak ya Bu? Oke. Kalau caranya berbeda, misalnya contohnya apa nih? Contohnya apa nih caranya berbeda? Kalau cara kan bisa berbeda ya. Misalkan hasilnya harus 4 gitu, teman-teman bisa menjumlahkan 1+3, 3+1, 2+2. Ada 3 cara berarti. Ya, kalau misalkan hasilnya harus 5, berarti bisa 1+4, 4+1, 2+3, 3+2. Bisa. Jadi caranya bisa beda-beda, tapi hasilnya tetap 5. Sama hanya dengan praktikum, teman-teman, codingannya itu setiap orang kalau misalkan mengerjakan sendiri pasti beda dari teman yang lain. Oke, praktikum kemarin ada yang mengirimkan jawaban ya tanpa mengganti nama temannya. Ada ya. Oke. Jadi dia kirim kerjaan temannya gitu. Ya. Oke.
Ya teman-teman, kemungkinan praktikum kita cuma 2 kali, 3 kali sama UAS. Jadi praktikum nanti itu adalah minggu depan diskrit, minggu depannya lagi continue, konvolusi ya. Minggu depannya lagi itu nanti saya langsung kasih soal UASnya. Ya, jadi untuk nanti transformasi S, transformasi Z, dan Fourier saya tidak kasih praktikumnya, karena itu biasanya lebih ke tugas akhir ya, lebih rumit ya codingannya. Oke, saya kasih clue untuk UAS praktikum itu nanti soal UTS yang kemarin, teman-teman konvolusi, udah itu saja. Ya, kalau misalnya teman-teman langsung mengerjakan konvolusinya boleh, mengerjakan langsung mengirimkan ke saya boleh, langsung saya keluarkan hasil untuk praktikumnya. Ya, oke. Tapi untuk 2 minggu ini kita konvolusi diskrit dan konvolusi continue dulu untuk nambah nilai tugasnya. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, ada lagi pertanyaan, Dek? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk rank nilai matkul sisil gimana ya, Bu? Untuk A dari berapa sampai berapa, terus B berapa sampai berapa gitu, Bu? Kalau untuk rank biasanya saya lihat nilai min ya, nilai rata-rata teman-teman. Kalau misalnya nilai rata-ratanya rendah gitu ya, saya nggak mungkin mentargetkan nilai A harus 85 ke atas, nggak. Ya, mungkin saya 80 ke atas atau 78. Ya, minimal saya kasih 78 ke atas, saya lihat dulu rank nilainya ya. Biasanya saya 80 sih untuk A, 80 ke atas. Untuk teori ya, beda lagi sama praktikum tat nilainya. Ya, oke. Tapi kalau misalnya konsisten nih mahasiswa yang ini nih ya, ada beberapa saya lihat 85 ya. Kalau konsisten saya bisa berani ngasih A. Nah, teman-teman bisa tanya seniornya saya ngasih nilai seperti apa. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Kan Ibu kan mencontohkan kalau yang sama gitu ya, Bu ya, sama-sama blok di konvolusi ini, Bu. Terus tadi kan saya membuka lembar jawaban praktikum saya, Bu ya, dan sinyalnya itu lumayan berbentuk ya, Bu. Nah, kalau itu pas dikonvolusiin berarti semua titik-titik yang ada di dalam si sinyalnya itu harus kena dulu, Bu ya. Iya, tapi teman-teman nanti lihat ya, dia kan nanti konvolusinya di persamaan garis yang mana. Ya. Nah, kalau misalnya untuk praktikum mah gampang, teman-teman tinggal masukkan codingannya untuk sinyal X-nya, codingannya untuk sinyal si H-nya, itu kan ada 2 sinyal ya. Kecuali nanti nomor 11 itu 3 sinyal, nah, nomor 11 itu kerjakan yang A, B saja, yang sinyal terakhir nggak usah. Nah, langsung dikonvolusi aja, konvolusi, setelah itu analisa, sudah itu aja. Jadi teman-teman kan tinggal menganalisa dari gambar hasil konvolusi ya. Paham ya? Iya, baik-baik. Ya, oke. Nanti analisanya 1 atau 2 garis aja. Misalnya teman-teman mau analisa yang ini ada 3 nih. Mau analisa yang ini sama ini aja boleh. Yang penting paham konsepnya saja. Nggak perlu analisa semua. Misalkan ada yang gambarnya 1, 2, 3, 4. Ada yang 5 persamaan garis gitu ya. Nah, itu analisa 2 garis saja. Yang penting hasilnya sama dengan yang hasil praktikum. Udah saya benarkan, sudah kasih 100 praktikum. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, nanti dulunya nih deh untuk praktikum ya, nanti tugasnya ya dari sini saya ambil, teman-teman tinggal bikin codingan gitu ya. Ini untuk continue, ini untuk deskripsinya berarti yang ini. Nah, ini aja nanti kita coding. Udah saya kasih bocoran ya. Jadi tugasnya soal latihan aja. Ya, jadi lebih cepat kita praktikumnya. Ya. Oke. Dan nanti teman-teman bisa bandingin hasil dari
oret-oretnya ya, grafisnya dengan hasil praktikumnya bisa dibandingin hasilnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang tidak saya cukupkan? Izin bertanya. Ya, Berarti buat tugasnya ada dua ya, Bu. Yang soal latihan yang ini sama yang paling bawah ya, Bu? iya, benar. Oke, baik, Bu. Ya, oke. Intinya yang kecil masuk yang besar aja, jangan yang besar masuk yang kecil, ya. Jadi kalau contohnya yang mana ya? Kalau yang paling bawah nih, nah berarti ini si H-nya harus masuk ke si X-nya. Kalau ini berarti si H-nya juga masuk ke si X-nya, karena dia batasnya lebih kecil. Ya, oke. Oke, ada lagi deh pertanyaannya? Tidak ada? Oke, ini saya share materinya ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. ya.